Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Arumsari dengan NIM 230312606001, mahasiswa program studi matematika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir semester dalam mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin Eskom, MKom. Adapun judul proyek saya adalah implementasi algoritma sorting insertion sort pada pengelolaan stok barang toko kelontong berdasarkan tanggal kadaluarsa. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep algoritma sorting dalam dunia nyata, khususnya dalam pengelolaan stok barang secara efisien. Selamat menyaksikan. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek ini. Saya mengangkat latar belakangnya yaitu pengelolaan stok barang di toko kelontong merupakan aspek penting untuk memastikan efisiensi operasional dan meminimalkan kerugian akibat barang kadaluarsa. Dengan volume stok yang terus bertambah, diperlukan sistem yang mampu mengurutkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa secara cepat dan akurat. Penggunaan algoritma insertion sort dalam sistem ini menawarkan solusi sederhana dan efisien untuk volume data kecil hingga menengah, mendukung prinsip FIFO yaitu first in, first out, dan memudahkan toko dalam mengelola stok secara optimal. Implementasi sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan mengurangi kerugian akibat barang yang tidak terjual tepat waktu. Dan untuk selanjutnya, di sini saya mengangkat rumusan masalah, yaitu ada 2 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma insertion sort dapat membantu mengurutkan stok barang berdasarkan tanggal kadaluarsa sehingga mendukung prinsip FIFO dan meminimalkan kerugian akibat barang kadaluarsa. Dan yang kedua yaitu sejauh mana sistem berbasis insertion sort dapat meningkatkan pengelolaan stok secara sederhana dan terorganisir. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari 2 rumusan masalah yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama yaitu mengimplementasikan algoritma insertion sort dalam sistem pengelolaan stok barang di toko kelontong agar dapat mengurutkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa secara efisien dan mendukung prinsip FIFO. Yang kedua yaitu meminimalkan kerugian akibat barang kadaluarsa melalui penyortiran data yang sederhana, cepat, dan mudah untuk diimplementasikan pada toko skala kecil hingga menengah. Baik, untuk selanjutnya di sini saya melihatkan bahwasanya ada flowchart dari sistem yang sudah saya implementasikan pada pemrograman Python. Di sini flowchartnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Untuk flowchart berikut memiliki algoritma sebagai berikut, yaitu yang pertama kita bisa mulai dari sistemnya. Ketika kita memulai, tampilan formulir input yang berisi ID barang, nama barang, jumlah, tanggal kadaluarsa dapat kita inputkan sesuai dengan stok yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah menekan tombol tambah barang. Ketika tambah barang kita input, akan terus-menerus kita memiliki daftar yang sudah kita input secara terorganisir. Lalu di sini kita bisa lanjutkan menekan tombol sorting berdasarkan tanggal kadaluarsa. Sistem mengurutkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa memanfaatkan algoritma insertion sort. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar barang setelah diurutkan. Setelah tadi kita memiliki input yang belum terurut, maka setelah kita menampilkan daftar, setelah kita urutkan, bisa kita lihat seperti ID barang, nama barang, jumlah, dan kadaluarsa yang kita tahu mulai dari hasil pengurutan kadaluarsa terdekat hingga terjauh. Dan yang terakhir, bisa kita selesaikan program tersebut. Oke, jadi setelah kita bahas mengenai flowchart dan algoritma, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program. Jadi di sini bisa kita lihat kode program yang pertama. Di bagian awal kita memiliki Tkinter, digunakan untuk membuat antarmuka grafis. Message box digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Datetime di sini digunakan untuk menangani dan memanipulasi tanggal. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada stock item, yaitu di mana kelas ini merepresentasikan item stock dengan atribut item ID, name, quantity, and expired-nya. Tanggal kadaluarsa diubah menjadi objek atau date time untuk memudahkan perbandingan saat pengurutan.
Yang selanjutnya ada Stock Manager aplikasi, yaitu kelas utama yang mengatur antar muka pengguna dan logika aplikasi, yaitu yang dimana untuk menyimpan referensi ke jendela utama dan menginisialisasi daftar stok item untuk menyimpan item yang telah ditambahkan. Dan yang selanjutnya di sini kita beralih ke membuat widget. Jadi, membuat label, entry untuk ID barang, nama barang, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya, serta tombol untuk menambahkan dan mengurutkan barang. Menggunakan Tkinter Review untuk menampilkan daftar barang. Dan yang selanjutnya di sini ada fungsi add item. Mengambil data entry, memvalidasi input, dan menambahkan item baru ke dalam stok item. Memastikan semua file diisi, memvalidasi format, jumlah, dan tanggal, serta memastikan ID barang unik. Jika input tidak valid, akan menampilkan pesan peringatan. Dan yang selanjutnya di sini ada fungsi clear entries, yaitu menghapus isi dari semua entry setelah item ditambahkan untuk memudahkan penggunaan memasukkan data baru. Yang selanjutnya, di sini pada bagian ini kita melihat fungsi update review yang berfungsi untuk menghapus semua item yang ada di review dan menambahkan item baru dari stok item. Dan yang selanjutnya ada fungsi insertion sort untuk mengimplementasikan algoritma insertion sort untuk mengurutkan stok item berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Dan yang selanjutnya di sini ada tampilan fungsi sort item, yaitu untuk memeriksa apakah ada item untuk diurutkan, memanggil insertion sort, dan memperbarui reviewnya. Dan yang terakhir, di sini bisa kita tahu bahwasanya kita perlu menjalankan aplikasinya untuk memulai aplikasi dengan membuat instance dari Stock Manager aplikasi dan menjalankan loop utama Tkinternya. Oke, hasil runningnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini saya menginput ID barang, nama barang, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya. Di sini juga sudah saya buat beberapa ID, nama barang, dan jumlah, bahkan tanggal kadaluarsanya. Setelah kita menginput semuanya, bisa kita klik sorting berdasarkan tanggal kadaluarsa. Maka otomatis untuk ID, nama barang, jumlah, dan kadaluarsanya langsung terurut sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang paling terdekat. Selanjutnya, kita beralih ke hasil dan pembahasan. Di sini, penelitian berhasil mengimplementasikan algoritma insertion sort menggunakan Python untuk mengelola stok barang toko kelontong dengan fokus pada pengurutan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem secara efektif mengurutkan barang dari yang terdekat kadaluarsa hingga yang terjauh, yang secara logis mendukung konsep FIFO, first in, first out. Penerapan ini krusial dalam memprioritaskan penjualan produk yang mendekati tanggal kadaluarsa, sehingga secara signifikan meminimalkan potensi kerugian akibat barang yang rusak atau tidak layak jual. Lebih lanjut, algoritma insertion sort terbukti efisien, membutuhkan sedikit sumber daya komputansi dan mampu memproses data dengan cepat untuk volume data kecil hingga menengah, seperti pada entry 50-100. Secara keseluruhan, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen stok barang, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan operasional toko kelontong dengan memastikan optimalisasi pemanfaatan inventaris. Yang terakhir, kita akan mengetahui kesimpulan dan sarannya. Jadi yang pertama adalah kesimpulan. Penggunaan algoritma insertion sort dalam sistem pengelolaan stok barang toko kelontong terbukti efektif dan sederhana, membantu mengurutkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa secara cepat dan mendukung prinsip FIFO. Sistem ini memudahkan toko dalam mengelola stok, mengurangi kerugian akibat barang kadaluarsa, dan cocok untuk volume data kecil hingga menengah. Sarannya di sini adalah melakukan pengujian dengan data yang lebih besar dan bervariasi, serta membandingkan performa algoritma lain seperti quicksort atau merge sort. Selain itu, mengembangkan sistem dengan fitur manajemen data dinamis, antarmuka grafis, dan integrasi dengan sistem inventaris yang lengkap dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan stok di toko kelontong. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, kritik, dan saran, mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.